Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Kan ada ketika tadi dalam perjalanan bertemu dengan seorang teman, dia merasa bahwa di umur kita sudah cukup lama tidak bertemu. Lalu dia bicara, ada aktivitas apa hari ini? Memanfaatkan diri aja. Oh gitu. Aduh, saya mau nanya, hirup teh kieu wae tiap poena. Padahal beunghar geus. Bahagia sudah. Bahkan istri selalu mengarahkan dirinya untuk ibadah. Basicnya, dia orang yang mengerti agama. Tetapi kehidupannya yang dia lakukan itu hanya orientasi kepada dunia. Dengan alasan, kumanya, dah saya mah males wae. Padahal di lingkungan rumahnya itu ada masjid. Ketika sholat berjamaah, suka susah cenah aya imam teh. Akhirnya, sok atuh kapayun jadi imam. Dah teu bisa-bisa, dah bisa. Apal di ayat-ayat teh. Surat-surat pendek minimal hafal. Tapi sayang, saya tidak merasakan ada ruh dalam diri ketika setiap sholat yang saya lakukan. Terus masalahnya di mana? Nah, kira-kira lamun misalkan isukan maut, orang pantasnya ke mana? Sebetulnya bisa dijawab oleh diri sendiri. Kalau memang merasa hidupnya tidak berorientasi, urusan dunianya itu disandarkan kepada kepada Allah, ya sudah dapat jawabannya. Saya cuma bisa bilang begitu. Selama ini hidupmu dasarnya kemana? Ke Allah atau hanya sekedar melaksanakan kesibukan saja? Nyata, orang teh setiap bangun tidur yang saya pikirkan adalah dunia. Aduh, pegawaiannya acan, aduh ada hutang kerjaan dan lain-lain. Walaupun dia sholat, tetapi ruh dari sholatnya atau nikmatnya sholat itu tidak dirasakan. Padahal rajin. Saya rajin sholat tepat waktu malah. Tetapi saya tidak merasakan adanya kenikmatan. Kalau begitu, perbaiki sholatmu, perbaiki ibadahmu, perbaiki hubunganmu dengan Allah jauh lebih dekat lagi. Mulai dari merasakan bahwa ketika takbiratul ihram itu, diri kita sepenuhnya sedang berkomunikasi dengan Allah. Kalau kemarin tidak seperti itu, maka sekarang kita balikin. Kalau kemarin merasa sholat itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban, sekarang bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi sholat adalah sebuah kebutuhan media komunikasi kamu dengan Allah. Nyanyi sekolah agama tuh pesantren deh. Tapi kenapa saya tidak mendapatkan itu? Ya, sehebat apapun, jika ilmu yang sudah didapatkan tidak diamalkan, maka akan sia-sia belaka, bahkan akan tergolong pada orang-orang yang rugi. Orang-orang yang rugi diantaranya dia yang lalai, padahal rajin sholat. Nah, disebut lalainya dari mana? Ketika sholatnya hanya dijadikan penggugur kewajiban saja, nggak ada ruh atau efek dari sholat itu sendiri, bahkan lisannya saja tidak pernah berzikir kepada Allah. Salah satu ciri orang-orang yang sholatnya tidak sungguh-sungguh, salah satu diantaranya ketika mengaplikasikan di dalam kehidupannya, tidak sedikit pun keluar dari lisannya rasa bersyukur kepada Allah, atau zikir-zikir yang berkaitan dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nasihat terakhir, ya bukan nasihat atunya, namanya bahasa nate, ya masukan saran yang disampaikan kepada teman pada saat tadi itu, kembalikan diri kepada Allah. Kumaha carana? Maut. Bener. Ya, dah saya mautna bunuh diri, rugi atuh. Kembalikan diri kepada Allah maksudnya, dekatkan diri kembali. Kalau benar sholatnya rajin, tepat waktu, maka ketika takbiratul ihram itu yang dibayangkan Allah, bukan membayangkan pekerjaan. Ketika membaca setiap doa-doa, baik itu pada gerakan ruku ataupun sujud, maka kalimat itu sesungguhnya sedang memuji dan memohon ampun kepada Allah. Dan hingga sampai pada akhirnya melaksanakan salam, maka salamnya itu dijadikan untuk media bagaimana saudaraku di sebelah sana dan bagaimana saudaraku di sebelah sana selamatkan dengan memberikan sedekah. Katanya tadi hartanya banyak. Kalau begitu, sedekahkan hartamu untuk kepentingan agama Allah, untuk kepentingan syiar Islam, untuk kepentingan dirimu sendiri, untuk mendapatkan cinta Allah. Nah, maka jadilah orang yang hebat, karena hidup ini tidak diukur oleh
tua atau tidak harus melihat tua ataupun sakit. Masih sehat dan masih muda pun, kalau Allah sudah berkehendak mati, maka matilah. Meninggal, maka meninggallah. Kembalilah kepada Allah dengan cara bersyukur kepadanya dari setiap sholat yang dilakukannya itu dasarnya untuk mendapatkan cinta dan ridha Allah. Dunia sudah didapatkan, maka mulai saat ini berikan yang terbaik untuk dirimu, untuk mendapatkan cinta Allah dan kasih sayang Allah. Karena khawatir, bisa jadi selama ini yang kamu dapatkan itu hanya bagian dari urusan dunia saja. Selebihnya tidak kamu dapatkan untuk bekal kamu nanti di perjalanan selanjutnya setelah kehidupan dunia. Begitu sahabat cerita terakhir yang didapatkan hari ini. Mudah-mudahan teman saya bisa melihat. Terima kasih sudah memberikan satu informasi yang bisa disampaikan pada saat ini, dan ini mungkin saja terjadi pada sahabat-sahabat dunia akhirat, sahabat Majelis Madani dimanapun berada. Kembalilah kepada Allah, sekalipun selama ini kita sholat tetapi tidak sesungguh-sungguhnya melaksanakan sholat. Kembalilah kepada Allah dengan cinta yang sebenar-benarnya. Kalau benar duniamu sudah kamu dapatkan, tidak harus menunggu nanti atau besok, karena bisa jadi besok sudah bukan waktu untuk kita masih berada di dunia. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.